Hi, and welcome back to my channel. Kali ini gue akan review sepatu lari dari brand lokal 910, The Futo Axel. Apakah dia marathon racing shoe? Atau mungkin dia half marathon racing shoe? Atau mungkin dia Gaze Ekiden Killer? Well, secara official 910 mengkategorikan sepatu ini sebagai stability running shoe untuk jarak half marathon. Ayo kita cari tahu lebih lanjut tentang sepatunya di first impression review gue untuk 910 Futo Axel. So, the 910 Futo Axel. Sepertinya sepatu ini sangat ditunggu-tunggu banyak orang. Mungkin karena banyak yang lagi cari alternatif sepatu lari berkualitas di bawah harga 500.000 selain Gaze Ekiden. Atau mungkin udah banyak yang punya Gaze Ekiden tapi udah mulai overused kayak punya gue. By the way, kalian bisa nonton review gue untuk 910 Gaze Ekiden melalui link yang ada di atas ini. Tapi seperti biasa, sebelum gue lanjut dengan review ini, gue harus buat disclosure dulu. So, gue dikasih sepatu lari Futo Axel ini oleh 910. Namun nggak ada yang maksa gue untuk bikin review ini ataupun membayar gue untuk membuat video ini. Dan yang pasti nggak ada pihak manapun yang mendengar opini-opini gue tentang sepatu ini sebelum gue upload video ini ke YouTube. So, seluruh review ini adalah opini pribadi gue dan pengalaman pribadi gue lari dengan sepatu ini. So, gue udah pakai sepatu ini untuk beberapa latihan lari gue 2 minggu terakhir ini. Mulai dari Easy 10K Run, di mana gue latihan di zona aerobik gue. Dan juga untuk interval sessions di mana gue lebih latihan mendekati titik lactate threshold gue. Dan kalau kalian follow Strava gue, kalian bisa lihat semua latihan lari gue dengan sepatu ini. Dan I must say, di saat gue latihan mendekati titik lactate threshold gue, it was not easy, gak gampang dengan sepatu ini. Dan nanti gue coba jelasin kenapa. Tapi yang pasti gue belum coba bawa sepatu ini untuk long run. Mungkin sometime minggu depan gue akan bawa sepatu ini untuk lari 21 km. Dan kita lihat nanti performance-nya gimana di review 100 km untuk sepatu ini. So, sekarang kita bahas statistik dari sepatunya. So, kalau kita lihat sepatunya ini kelihatannya agak tinggi ya. Dan untuk data official dari 910, untuk stack height-nya di rear foot ini masuk di 32 mm. Dan di forefoot dia 22 mm. Jadi drop-nya ini masuk di 10 mm. Which is ya cukup tinggi. Namun dari angkanya menurut gue lebih cocok masuk di kategori daily trainer. Which is okay, gue nggak ada masalah. Biasanya untuk sehari-hari gue suka lari dengan sepatu yang biasanya dropnya antara 6-10 mm. Namun di saat gue lihat midsole-nya dan gue pegang untuk pertama kali, ini rasanya empuk banget, rasanya enak banget dipegang. Jadi di saat gue lihat tinggi stack height-nya dan keempukannya, gue langsung ngiler lihat sepatunya, pengen langsung dicoba di kaki gue. Namun midsole ini bukan yang paling ringan. Nanti gue akan bahas lebih detail tentang midsole-nya. Tapi pas gue lihat tinggi stack height-nya dan ngerasain material dari midsole-nya, gue expect sepatu ini akan agak berat. Which is true ya, sepatu ini masuk di 314 gram untuk ukuran gue, ukuran 43. Tapi itu masih oke untuk kategori daily trainer. Jadi itu udah banyak hints buat gue untuk expect rasa atau feel dari sepatunya di saat gue lari dengan sepatu ini. Tapi anyways, kita bahas upper dari sepatunya. So, untuk 910 Futo Axel ini, dia menggunakan material upper yang namanya anti-knit. Atau dia seperti kayak jenis rajut, seperti ini. Yang rasanya tuh nyaman banget di kaki. Kayak seperti dibalut dengan sweater. Tapi karena dia kayak sweater materialnya, jadi dia agak tebal dan nggak tipis. Seperti material yang di uppernya Gaze Ekiden. Tapi untuk sirkulasi udara dia masih cukup oke, karena rajutnya ini nggak terlalu padat-padat banget. Tapi menurut gue ini salah satu material yang membuat sepatunya jadi agak berat. Dan untuk overlay di sepatu ini dia cukup banyak, especially di samping dan juga di area tali sepatu dan juga di bagian depan sepatunya, yang membuat desain dari sepatunya ini terlihat agak traditional, which is okay, nggak ada masalah, nothing wrong dengan desain yang agak old school. Dan di belakang sepatunya juga ada overlay dengan reflektor. Dan oh ya, tadi gue udah mention kalau 910 mengkategorikan sepatu ini sebagai stability running shoe.
Dan gue udah sekitar 2 tahunan nggak lari dengan sepatu lari stabilitas. Namun di sepatu ini dia nggak terlalu terasa dan nggak terlalu mengganggu lari gue. So ini sesuatu yang bagus buat gue. Namun kalau gue cari fitur stabilitas di sepatunya, yang gue temuin tuh di bagian tumitnya yang cukup keras dengan overlay yang agak tebal, yang 910 panggil active frame. Dan ini fungsinya untuk menjaga landing kita agar tidak terlalu rolling ke dalam. Lalu satu lagi fitur yang gue temuin di sepatu ini tuh kalau kita lihat tapak dari midfoot ke rear foot sepatunya. So gue coba jelasin sedikit ya tentang tapak sepatu lari. So ada 3 jenis. Yang pertama itu jenis yang curve atau yang melengkung. Dan itu biasanya nggak ada support sama sekali untuk pelari-pelari yang cenderung landingnya dengan rear foot. Apalagi untuk pelari yang suka overpronate atau rolling ke dalam di saat lari. Dan itu biasanya ditemuin di sepatu lari racing atau spikes. Dan gue ambil contoh seperti Nike Vaporfly yang udah jelas ini racing shoe. So kalau kita lihat tapaknya, ini melengkungnya cukup ekstrim. Dan ini sama sekali nggak ada support untuk pelari yang landingnya dengan rear foot. Dia fokus hanya untuk pelari yang landing dengan mid to forefoot. Lalu ada jenis sepatu yang tapaknya lebih semi-curved atau yang melengkungnya sedang. Dan mayoritas sepatu lari masuk ke kategori ini seperti Gaze Ekiden. Dia lebih cocok untuk neutral runners dan kalau kita lihat tapaknya ini agak sedikit lebih lebar di bagian rear foot dan melengkungnya juga nggak terlalu ekstrim dan ini juga untuk mengakomodir pelari-pelari yang landing dengan mid to rear foot. Lalu yang terakhir ada jenis sepatu dengan tapak yang lebih lurus, lebih straight seperti 910 Futo. Walaupun ini nggak lurus-lurus banget, tapi kalau kita compare dengan Gaze Ekiden ini udah pasti udah jelas lebih lurus. Jadi dia tapaknya juga lebih besar di bagian rear foot untuk mengakomodir pelari-pelari yang landing dengan rear foot dan untuk pelari yang suka overpronate, dia akan menjaga dengan tapak yang lebar menjaga agar kaki kita tidak terlalu rolling ke dalam. Jadi untuk easy days, untuk lari santai ini lebih cocok. Dan untuk fitnya di sepatu ini sangat nyaman, jauh lebih nyaman dibanding Gaze Ekiden. Soalnya lebih banyak fitur comfortnya juga. Lihat aja dari material lidah sepatunya yang cukup tebal dan juga padding di area ankle collar dan tumitnya yang juga cukup tebal digabung dengan keempukan dari teknologi insole andalan dari 910 yang dipanggil Hexacush yang empuk banget dan juga material uppernya yang seperti knitted upper yang seperti rajut begini yang membuat sepatunya ini rasanya nyaman banget di kaki kita. Dan di area toe box ini juga ini luas banget dibanding Gaze Ekiden ini jauh lebih luas. Jadi untuk kaki gue yang ukurannya 26,5 cm panjangnya dan lebarnya 11 cm, gue cocoknya di ukuran 43. Dan ini masih ada ruang lebih untuk kalian yang kakinya lebih lebar. Jadi untuk kalian yang kakinya lebar, gue saranin untuk pilih sepatu ini dibanding Gaze Ekiden. Dan untuk bagian midsole-nya, nama materialnya ini sama dengan midsole di sepatu lari 910 lainnya yang namanya Airflex Sole. Namun gue nggak tahu apakah mungkin di Futo ini komposisi Airflex Sole-nya ini agak berbeda. Soalnya kalau gue pegang dibanding Gaze Ekiden ini jauh lebih empuk. Dan dengan stack height-nya yang lebih tinggi membuat sensasi keempukan dari midsole-nya ini lebih terasa lagi di kaki kita. Tapi yang gue suka dari bawah sepatunya ini karena outsole-nya hanya fokus di bagian depan sepatunya dan juga di bagian belakang. Dia membuat fleksibilitas di tengah sepatunya ini sangat bagus. Apalagi di saat gue lagi lari santai, di mana gue menggunakan outsole-nya secara full, di saat gue landing dengan bagian belakang sepatunya sampai gue toe off ke depan. Ini sepatunya akan mengikut banget dengan pergerakan kaki kita dan membuat sensasi atau membuat feel dari ride-nya ini sangat nyaman. So, semua itu membuat sepatu ini cocok untuk jenis latihan lari apa? Well, ini sesuatu yang sangat personal dengan apa yang gue rasain, tapi buat gue, sepatu ini lebih cocok di kategori daily trainer. Tapi ini hal yang bagus, karena ini berarti sepatu ini cocok untuk berbagai macam jenis latihan lari. Cocok untuk kalian yang ingin satu sepatu lari untuk rotasi latihan lari kalian. Tapi mungkin gue udah agak gila karena gue udah sering banget ngetes sepatu lari yang beda-beda. Tapi biasanya di saat gue ngetes sepatu lari untuk pertama kalinya, biasanya gue akan bawa dia lari dan ngeliat dia maunya diajak ke pace berapa untuk jarak berapa. Jadi misalnya untuk ke racing shoe atau tempo shoe, biasanya tanpa gue sadarin dia akan naikin pace gue. Dan untuk easy day shoes, biasanya dia akan nurunin pace gue dan menikmati keempukan dari sepatunya. Tapi untuk daily trainer yang bagus, biasanya dia akan ngikut dengan sesuai effort gue pada hari itu.
Jadi kalau misalnya gue lagi mau bawa dia kenceng, dia akan ngikut tanpa membuat kaki gue rasa sakit. Dan atau kalau gue lagi mau bawa santai, dia akan nurunin pace gue dan menikmati easy day run. Tapi masalahnya di kategori daily trainer, biasanya dia nggak akan bisa excel ataupun perform secara eksepsional di salah satu kategori manapun. Dan itulah kenapa gue merasa agak berat di saat gue lari dengan sepatu ini untuk latihan di zona lactate threshold. Tapi gue yakin gue nggak ada masalah untuk lari jarak jauh sampai 21 km dengan sepatu ini. Namun kayaknya gue nggak akan mencatat personal record terbaik gue. So that's it untuk first impression review gue untuk 910 Futo Axel. Dan tekan tombol like kalau kalian suka dengan video ini. Dan jangan lupa juga untuk tinggalkan komen di comment section di bawah. Dan kali ini gue akan kasih topik yang kita bisa bahas di comment section. So, topik kali ini kita bahas tentang upper material dari sepatu lari. So, apakah kalian lebih prefer jenis upper yang model knitted upper atau jenis rajut seperti di 910 Futo ataupun dari brand sepatu lari lainnya, atau kalian lebih suka yang jenis engineered mesh? So, ayo kita diskusikan di comment section di bawah. Dan share juga video ini dengan teman-teman kalian yang mungkin lagi cari sepatu lari dari brand lokal yang cocok untuk dipakai lari sehari-hari. Dan finally, jangan lupa untuk subscribe juga ke channel ini kalau belum, dan aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian selalu dapat notifikasi di saat gue upload video terbaru. Dan in the meantime, let's all stay strong, stay healthy, and keep moving. I'll see you next time.